Nah, iya seharusnya yang bisa dibilang takut ya Paris. Cuma Paris ini memang fansnya sebenarnya. Oh gitu. Fansnya Paris ya gitu. Kata Bang Lauren di tengah-tengah naik ringnya, masa kontraknya biar adil. Kata Bang Lauren di tengah-tengah naik ringnya, masalah kontraknya biar adil. Maksudnya di tengah-tengah ini kayak gimana? Maksudnya di tengah-tengah ini kayak gimana? Berarti Rudy mengakui boxing dia tidak lebih baik dari Paris. Bukan masalah tidak lebih baik, karena spesialnya beda, brother. Disiplin bela dirinya berbeda. Bukan berarti Paris lebih bagus. Ya, yang lebih bagus mainnya di special rule. Special rule itu ya 2 boxing, 2 MMA. Kalau dua ronde boxing selamat, 2 ronde MMA-nya saya pastikan Paris patah batang lehernya. Ya. Yang bagus itu dua rules ya, 2 spesial. 2 rule spesial gitu. Special rule gitu loh yang cocok. 2 boxing, 2 MMA. Begitu boxing selamat, MMA tinggal menunggu patah lehernya Paris. Rudy kan latih boxing. Belum tentu juga. Loh yaudah, kamu bilang sama Paris, terima aja, tampung aja. Tampung masalah ronde. Pertamanya boxing apa MMA. Udah bener rules baku tumbuh kalau berani sih. Mana berani dia? Mana berani dia? Saya pastikan dia tidak akan berani. Masa iya? Dia yang nantang, dia pula yang ngatur, ya kan? Saya tantang Bang Rudy, ayo fight dengan saya. Tapi saya nggak bisa MMA, saya bisanya boxing. Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau berarti takut. Itu namanya apa? Bocil. Ya, bocil. Ngerti nggak? Kok ngatur? Ya minimal kalau Bang Rudy nawarkan special rule yang artinya ya 2 ronde boxing, 2 ronde MMA, itu baru win-win solution, ngerti nggak? Sama-sama enak. 2 ronde boxing selamat Bang Rudy, 2 ronde MMA tinggal nunggu batang lehernya Paris patah. Iya ya. Batang leher. Woi bang, kita 2 fight gas. Hahaha. Iya emang bocil. Iya kan? Masuk akal nggak? Apa yang saya sampaikan kalian paham nggak? Ngerti kan? Bayangkan. Tunggu. Entar dulu, ini ada yang lucu. Bayangkan kepalanya Paulan kena soccer kick Rudy Golden Boy. Nah, coba kalian bayangkan seperti apa terbang kepala itu. Terbang kepala itu. Bukan hanya KO, tapi langsung meninggoy, ngerti nggak? Roy takut sama Larry. Tuh kan? Giliran saya nggak ngebahas dibilang saya takut. Ntar kalau saya respon Saroha dibilang saya ngindar Larry Siwu. Begitu saya respon Larry Siwu ntar dibilang saya takut Saroha. Begitu saya nggak respon dua-duanya dibilang saya takut sama Forlan. Masuk kalian ini apa, cok? Kaki Rudy patah bos. Nggak apa-apa. Walaupun kakinya patah, kalau mainnya di MMA lawan Paris tetap patah batang leher Paris, ngerti nggak? Forlan minta maaf. Makanya nggak usah ikut campur, bro. Saya nggak ikut campur. Saya tidak pernah ikut campur. Paham ya? Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Saya ikut campur dalam hal apa? Saya hanya menjawab. Bro, itu ini siapa baru lihat lawan Forlan. Terlalu mendewakan Rudy. Bukan terlalu, aduh, udahlah. Susah ngomong sama bocil, udah susah. Intinya saya itu selalu salah di mata kalian. Kapan saya benar di mata kalian? Saya selalu salah. Kalian jahat sama Bang Roy. Apa sih salah Bang Roy sama kalian? Kok kalian tuh sensitif banget dengan Bang Roy? Meramaikan aja ya Bang. Ya betul. Saya bukan hanya meramaikan, tapi ikut membakar. Nah, saya menjawab secara netral, secara objektif. Tidak ada berpihak ke siapapun. Karena saya tidak berteman dengan Paris, saya juga tidak berteman dengan Bang Rudy Golden Boy. Kan begitu. Nambah minyak tanah aja ya Bang, biar tambah menyala aponya. Tapi kenapa ngomong Paris bisa patah itu nggak melebihi apa?
Ya patah dong kalau main di MMA. Percaya dengan saya, 1000% Paris patah batang lehernya kalau main di MMA. Main di MMA ya. Walaupun kalian bilang Bang Rudi kakinya lagi cedera gitu ya. Tapi kalau mainnya di MMA tetap aja patah batang leher. Pasti patah. Bukannya lu teman Paris? Ya, saya teman Paris, saya juga teman Bang Rudi. Dua-duanya teman saya. Adrian Matias siap menerima coach Rudi itu kan. Terus apakah Adrian salah? Sekarang kalian pindah ke roomnya Adrian, terus kalian serang tuh Adrian. Hey, lu penjilatnya baku hantam gitu. Mau kalian bilang begitu? Ayo sekarang kalian masuk ke roomnya sana, kalian ke Papua Bad Boy sana, ke Adrian. Kalian bilang, woi kau penjilat baku hantam gitu. Ya nggak gitu konsepnya, brother. Setiap orang itu ada pilihan masing-masing. Penilaian orang juga beda-beda. Susah jelasin ke bocil apa? Sebentar. Ke bocil pomo Bang, itu dia, makanya saya ntar lagi saya yang disalahkan. Ntar dibilang saya ikut campur. Semua Rudy Golden Boy. Semua di tim. Iya dong. Sekarang kalian bilang sama itu siapa? Kalian ke roomnya Papua Bad Boy. Kamu bilang sama Papua Bad Boy, "Woi, lu penjilat baku hantam gitu. Kamu penjilatnya Rudy Golden Boy gitu." Hah? Lah saya bukan masalah sekarang ini bukan masalah penjilatnya, brother. Nanya kalian aja yang otak kalian tuh belum nyampe. Om Roy ini ngomong sesuai fakta, bukan penjilat blok. Nah itu. Terkadang bocil EPP ini saya nggak ngerti kok bisa mereka ini menghujat saya dan menilai saya selalu salah. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Patah leher Paris. Ya jelas, itu jelas. Kalau mainnya di MMA, jelas batang lehernya patah. Langsung selesai. Jujur guys, kalau saya lagi live gini saya terhibur banget. Ngelihat bocil EPP emosi, bocil EPP panas ngelihat saya. Jadi saya tertawa, saya terhibur. Ayo guys, silakan kalian menghujat. Saya tampung hujatan kalian, saya tampung dengan senang hati. Monggo, silakan kalian menghujat saya. Nah, tuh. Kata Forlan, kalau Rudy call out Forlan harus ikut aturan Forlan. Nah, sebaliknya Paris ikut aturan Rudy. Bang Rudy nggak pernah call out Forlan, rugi. Ngapain Bang Rudy call out Forlan? Untungnya apa? Emang Forlan siapa harus di call out? Nggak usah GR loh. Nggak usah GR. Ngapain Bang Rudy call out Forlan? Emang Forlan siapa? Jauh bro, jauh. Stratanya jauh. Jangan disamakan lah. Nggak ada untungnya buat Bang Rudy meng-call out yang namanya Forlan, bocil EPP itu. Ngapain dia meng-call itu? Paham kamu? Karena nggak Roy nggak rame. Nah itu yang jelas. Kuat banget mental lu. Ya iyalah, Roy tua ini bos. Roy tua ini. Bukan kaleng-kaleng ini. Jangan Horas